Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui pemberitaan firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu secara khusus, bibir dan lidah hamba-Mu, untuk dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu, dan diberkati setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berjudul atau bertemakan kepercayaan dan kesetiaan sejati. Firman Tuhan akan kita awali dari kitab Yesaya pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Amin. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara perhatikan ayat ini, dan untuk mempermudah kita melihatnya, saya sengaja menggarisbawahi ada 3 hal penting di ayat ini. Yang pertama adalah menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, menyembunyikan wajahnya. Dan yang ketiga, mengharapkan Dia. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini, maka sampailah kita kepada satu pemahaman awal bahwa setiap kita, saudara-saudara, mungkin pernah merasa bahwa Allah itu begitu jauh atau berdiam diri di saat kita mengharapkan kehadirannya. Ada perasaan kita sepertinya Allah itu diam. Sepertinya Allah itu menutup diri. Atau kita merasa begitu jauhnya Tuhan dengan kita. Dengan kata lain, saudaraku, Allah itu seolah-olah tidak mau tahu. Tidak mau peduli dengan setiap jeritan atau doa yang kita panjatkan. Nabi Yesaya tadi berkata menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Sekali lagi, menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Namun, sekalipun dia merasa bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya, dia hendak berharap atau tetap berharap kepada Allah yang dia rasa menyembunyikan wajahnya. Nah, lalu saudara-saudara,
Untuk apa atau kenapa kita mengalami itu? Atau kenapa Allah seolah-olah diam? Atau seolah-olah Allah itu tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kita? Saya percaya hal ini bertujuan untuk menguji kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Allah dan terhadap janjinya, yaitu firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka ada semacam pertanyaan, apakah perasaan ditinggalkan oleh Allah atau perasaan bahwa Allah menyembunyikan diri atau jauh dari kita pertanda bahwa Ia tidak peduli dengan kita? Sekali lagi, apakah perasaan ditinggalkan Allah menandakan bahwa Ia Tuhan tidak mempedulikan kita? Nah, saudara-saudara akan bisa menjawab pertanyaan ini dari beberapa kisah atau teks dalam Alkitab. Nah, kita mulai yang pertama dengan contoh Yesus. Sebagaimana kita tahu, Dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Namun Dia sendiri pernah mengalami terasa jauh dengan Bapanya. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kepada Yesus anak Allah, bahwa Allah sendiri berkenan atasnya. Tetapi saudara-saudara, dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 34, firman Tuhan berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Peristiwa penyalipan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata Yesus pun pernah merasa bahwa Bapanya meninggalkan Dia. Di saat Yesus tergantung di kayu salib, sepertinya Bapa itu menutup mata atau memalingkan diri daripadanya. Sampai akhirnya Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Yesus adalah pribadi yang dikenan oleh Bapa. Contoh yang kedua, Alkitab berkata bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Allah, namun ia juga mengalaminya. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14, firman Tuhan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Cerita ini mengisahkan tentang Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, yang dipilih dan diurapi untuk menjadi raja. Tetapi sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, berkenan kepada Allah, Daud ternyata juga sering mengeluh. Sekali lagi, sering mengeluh. Keluhannya itu tentang ketidakhadiran Allah secara nyata.
Keluhannya tentang kehadiran Allah yang tidak nyata. Kita baca dalam Mazmur pasal 43 ayat yang kedua. Alkitab berkata, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ternyata Daud pun mengalami perasaan di mana Allah sepertinya tidak berbuat apa-apa. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa Engkau tidak peduli dengan aku? Kenapa Engkau tidak bersegera untuk mengulurkan tanganmu dan menolong aku? Apakah memang betul Allah meninggalkannya? Janji Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Satu ayat lain dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 13, ayat yang kelima bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Jadi kalau kita merasa seolah-olah bahwa Allah itu jauh atau meninggalkan kita, saya mau katakan itu perasaan kita. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sampai Tuhan meninggalkan kita barang sedetik pun, saya percaya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka sekarang saudaraku, bagaimana kita membangun kepercayaan dan kesetiaan sejati kepada Allah di saat kita atau di saat Tuhan sepertinya berdiam diri, di saat Tuhan sepertinya begitu jauh dari kehidupan kita. Saudara-saudara, bukan hanya Yesus, bukan hanya Daud, tetapi juga Ayub. Sebagaimana kita tahu bersama, tidak ada contoh dalam Alkitab yang mengalami derita yang luar biasa seperti yang dialami oleh Ayub. Itu sebabnya mari kita belajar dari pengalamannya. Bagaimana dia bangun kepercayaan dan tetap setia kepada Allah di tengah pergumulan hidup yang begitu berat menekannya. Kebenaran yang pertama yang dilakukan oleh Ayub sehingga dia mampu mempercayai Allah dan tetap setia kepadanya, saudara-saudara. Ayub secara jujur mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya dia sedang alami di dalam hidupnya. Artinya saudara-saudara, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia alami, dia ungkapkan kepada Tuhan. Perasaan keadaan yang sesungguhnya sedang terjadi, sedang dialami, dia ungkapkan pada Tuhan. Dalam pasal yang ke-7 ayat 11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Perhatikan kata ini. Tidak akan menahan mulutku
Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku. Akan berbicara, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Ayub mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya sedang dialami kepada Allah. Udah berterus terang saja, ungkapkan aja perasaan yang sesungguhnya. Ungkapkan saja. Kalau saudara sedang kecewa, bilang saja aku sedang kecewa. Kalau saudara merasa tidak berdaya, bilang aku tidak berdaya lagi. Sebab ketika kita mengakui keputusasaan kita kepada Allah, hal itu bisa merupakan penyataan iman kita. Mazmur pasal 116 ayat 10. Ini kembali kepada kisahnya pemazmur. Daud berkata, aku percaya, perhatikan baik-baik ayat ini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Oke Bapak Ibu, apa maksudnya? Pemazmur berkata, aku percaya. Sekalipun aku berkata memang kondisi saya, keadaan saya sangat ini. Daud mau katakan, aku sangat tertindas. Ini keadaanku sekarang, aku sangat tertindas. Tetapi aku tetap percaya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kepercayaan dan kesetiaan seperti inilah yang sedang Tuhan cari dari kita di masa-masa sekarang ini. Tetap percaya sekalipun kita merasa atau sedang ada dalam keadaan tertindas. Keterbukaan Daud kepada Allah itu menunjukkan imannya yang begitu dalam, bahwa dia percaya kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah akan mendengar doanya. Daud percaya bahwa Allah akan membiarkannya mengatakan apa yang dia rasakan. Dan tetap atau dia tetap mengasihinya. Jadi saudaraku, apapun yang sedang kita alami hari ini, ungkapkan pada Tuhan. Kalau mau kecewa atau kalau sedang kecewa, sedang tertekan, sedang tertindas, katakan sejujurnya perasaanmu. Namun kita tetap berkata, aku tetap percaya. Kebenaran yang kedua, Ayub percaya bahwa Allah menepati janjinya. Ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Mempercayai Tuhan Allah bahwa Dia akan menepati atau menggenapi janjinya. Memang ini butuh perjuangan, sebab kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan yang berjanji, saya nggak tahu lagi kepada siapa kita lagi bisa berpercaya. Kepada manusia boleh saudara tidak percaya karena memang tidak ditepati janjinya. Tapi Tuhan yang berjanji, baca Alkitab, Dia akan tepati apa yang Dia janjikan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, selama masa-masa kekeringan rohani, kita harus dengan sabar bersandar pada janji Allah. Percaya pada setiap janji Allah, bukan pada keadaan atau emosi yang kita sedang alami. Makanya saudara, tidak ada pilihan. Di masa-masa sulit, masa sukar seperti ini, bersahabatlah dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab di dalam firman dalam Alkitablah kita temukan janji yang menguatkan, janji yang menghibur, janji yang memotivasi kita.
Saudara, keyakinan pada firman Allah telah membuat Ayub untuk tetap setia. Dengar, keyakinan Ayub akan firman Allah membuat dia tetap setia, sekalipun tidak ada hal yang masuk akal. Namun imannya kuat di tengah-tengah penderitaan. Pasal 13 ayat 15 kitab Ayub berkata, Allah boleh membunuhku. Wow, perhatikan ini. Ini pernyataan Ayub. Allah boleh membunuhku, tetapi aku tetap akan percaya. Haleluya. Ini membunuh. Kita belum sampai dibunuh. Doa kita saja belum dikabulkan, permohonan kita saja belum diberikan. Kita sudah mulai bimbang, sudah mulai ragu dan berani berkata, katanya Tuhan akan menolong, katanya Tuhan dengar doa, katanya Tuhan menggenapi janji. Mana? Ayub berkata, Allah boleh membunuhku, tapi aku akan tetap percaya pada Dia. Jadi yang kedua, kita akan mampu mempercayai Allah dan setia padanya kalau kita yakin bahwa apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Ketiga, terakhir, Ayub memusatkan perhatiannya pada Allah dan sifat Allah yang tidak berubah. Ayub tidak memusatkan perhatiannya pada masalah, pada pergumulan hidup. Tapi dia pusatkan perhatiannya pada Allah dan sifat Allah yang tidak berubah. Saudara, ketika Ayub mengalami goncangan hidup yang sangat hebat itu, ia tetap menemukan hal-hal yang membuat dia memuji Allah. Dia tahu siapa Allah. Jadi pengenalan kita akan Allah, akan pribadi Allah dengan benar. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita memiliki pengenalan, pemahaman yang benar akan Allah, maka itu jugalah yang akan memampukan kita kuat untuk tetap percaya padanya, termasuk pada sifat Allah yang tidak berubah. Kita temukan beberapa pemahaman Ayub terhadap Allah yang membuat dia tetap kuat. Yang pertama, bagi Ayub, Allah baik dan penuh kasih. Pasal 42 ayat 2 berkata, aku tahu. Siapa yang bilang? Ayub. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Inilah pribadi dan sifat Allah yang pertama yang dipahami oleh Ayub, bahwa Allah itu baik dan penuh kasih, membuat dia percaya dan tetap setia pada Allah. Yang kedua, Ayub juga percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Menghibur sekali kebenaran ini. Di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda hari-hari ini, saya hanya percaya janji Tuhan. Saudara mau dengar berita? Gak tahu lagi kita yang mana yang mau kita ikuti. Terlalu banyak
terlalu banyak artikel, terlalu banyak informasi sekitar apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi saudara sendiri juga mungkin mengalami. Ketika saudara-saudara baca artikel yang satu, baca artikel kedua, baca artikel ketiga, lalu saudara berkata, yang mana yang benar itu? Kita hanya percaya bahwa Allah sanggup memelihara nyawa kita. Haleluya! Pelihara nyawaku, ya Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagi Ayub, dia percaya bahwa Allah melihat tahu sampai hal yang terkecil dari kehidupannya. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidup. Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, kata Ayub, aku akan timbul seperti emas. Dia tahu jalan hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu apa yang sedang terjadi hari ini dalam hidup kita. Sampai hal yang sekecil apapun, Dia tahu. Itulah Allah kita. Ketika kita memahami bahwa Allah tahu dan peduli sampai hal-hal yang terkecil dalam hidup kita, membuat kita mampu mempercayai dan aku tetap setia pada Dia. Yang berikut, bagi Ayub, dia percaya bahwa Allah memegang kendali. Pasal 34 ayat 30, siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Kalau ada yang mempercayakan bumi kepadanya, kalau ada yang membebankan alam semesta kepada Allah, berarti ada pribadi yang lebih besar dari Allah. Oke ya Bapak Ibu? Kalau masih ada atau kalau ada pribadi yang mempercayakan bumi ini kepada Allah, atau yang membebankan bumi ini kepada Allah, berarti masih ada pribadi yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat dari dia. Tetapi pemazmur bilang, siapa mempercayakan? Artinya bahwa bumi ini ada dalam genggaman, dalam pengendalian Tuhan semesta alam. Apapun yang sedang terjadi hari ini, kita percaya Allah tahu. Dia sanggup mengendalikannya. Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kita sudah berdoa hampir setengah tahun? Dan saya percaya semua orang Kristen di seluruh dunia berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kesulitan, kesukaran yang sedang terjadi melanda dunia segera berakhir. Tetapi mungkin sebagian orang akan berkata, tidak nampak perubahan apapun. Situasi tidak makin lebih baik, malah makin menjadi-jadi. Apakah itu akan mengurangi keyakinan dan percaya kita pada Tuhan? Atau tetap yakin dan berkata, semua itu Engkau izinkan terjadi. Dan kami tahu bahwa Engkau berkuasa, Engkau yang memegang kendali. Kalaupun Engkau izinkan itu terjadi, tidak masalah. Karena Engkau yang memelihara nyawa kami. Engkau yang tahu jalan hidup kami. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Ayub pun percaya kebenaran itu. Kemudian, yang membuat Ayub mampu mempercayai Allah dan tetap setia kepadanya oleh karena dia mengenal Allah sebagai Allah yang memiliki rencana baik untuk kehidupannya. Ayat 23, pasal 23 ayat 14 kitab Ayub.
karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Perhatikan bagian A. Karena ia Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ayub tahu pergumulan masalah yang sedang dialaminya pada masa itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Suatu saat akan berakhir. Suatu saat akan berubah menjadi baik. Dan memang berubah menjadi baik. Walaupun harus melalui proses panjang. Saudaraku, kita harus yakin bahwa rencana Allah bagi kita adalah rencana dan rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Alkitab menandaskan itu. Yang terakhir, Ayub memiliki pemahaman yang benar tentang pribadi Allah dan sifatnya, membuat dia mampu percaya dan tetap setia kepadanya. Dia yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya, menolong dia, menyelamatkan hidupnya. Ayub 19:25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini ungkapan nubuatan daripada seorang Ayub tentang Yesus Juru Selamat. Dia yakin bahwa Yesus itu penebus yang menyelamatkan, yang mati di kayu salib, dikuburkan, namun dia akan bangkit, hidup kembali, bangkit di atas debu. Saudara, kita percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan kita melalui kematian Yesus Kristus, Tuhan kita. Menurut saya, tidak ada lagi hal yang perlu kita ragukan, sangsikan akan perhatian Allah kepada kita. Tidak ada lagi. Karena Allah sudah melakukan segalanya yang terbaik bagi kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kemampuan untuk tetap percaya dan setia kepada Allah di dalam situasi tersulit dalam kehidupan kita, mampu percaya dan tetap setia, hanya bisa terjadi kalau kita mampu memahami, meyakini, mempercayai Allah dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya. Dia berdaulat, dia maha kuasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, tetaplah percaya, tetaplah setia apapun yang sedang terjadi hari-hari dalam hidup kita. Situasi sesulit apapun menuntut kita untuk tetap percaya dan setia kepada Dia. Kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang sesungguhnya. Kesetiaan yang sejati itu, situasi seperti apapun yang sedang kita alami, tetap setia. Kalau kesetiaan semu hanya oleh karena ada imbalannya. Kesetiaan semu, mungkin orang setia oleh karena ya Tuhan tolong dia. Dia banyak hal-hal yang dia dapatkan. Apa yang didoakannya terjadi. Apa yang diinginkan hatinya terjadi. Makanya dia tetap setia. Itu mudah saja dilakukan oleh semua orang. Tetapi yang paling sulit dan sukar, namun itulah yang sesungguhnya. Kita tetap setia kepada Dia. Di tengah-tengah situasi hidup yang sesulit apapun. Percaya dan tetaplah setia.